Nah, udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Oke. Kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran fisika yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat dicintai sama semua orang. Nah, Gigi Bang. oke. Jadi hari ini saya bakal ngebahas tentang gerak menggelinding, ya. Jadi kemarin kita bicaranya baru tentang gerak rotasi. Nah, sekarang nanti kita hari ini bakal bicara tentang gerak menggelinding. Dan kalau misalnya cukup nanti sebagian sama keseimbangan. Kalau nggak cukup ya cuma gerak menggelinding aja. Nah, pertama sebelum kita bahas gerak menggelinding, saya bakal ngebahas tentang momentum sudut atau momentum anguler. Jadi nama lain dari momentum sudut adalah momentum anguler. Nah, kalau misalnya kalian ingat, kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Nah, kalau di gerak lurus itu ada yang disebut momentum linier. Ya, momentum linier, ini materi kelas 10, bahwa P sama dengan M dikali V. Nah, kalau dalam persamaan gerak, ini kan di gerak lurus nih. Ini gerak lurus. Momentumnya gerak lurus. Nah, di gerak melingkar ada yang namanya momentum sudut atau momentum anguler. Nah, persamaannya ini sebenarnya mirip. Jadi P-nya diganti sama L, M-nya diganti sama I, V-nya diganti sama omega. Nah, L itu jadi sama dengan momentum sudutnya. Ya, jadi L itu momentum sudut. I itu kemarin apa? I itu kemarin apa? Momen inersia. Benar, momen inersia. Omega kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Nah, jadi kemarin yang saya bilang rumus-rumus yang digerak lurus itu bisa diganti ke rumus-rumus digerak melingkar. Jadi kalau misalnya kemarin kayak sigma F sama dengan M kali A. Nah, F itu kalau digerak lurus jadinya apa? Di gerak melingkar, torsi kan? Torsi. M digerak melingkar jadinya tadi apa M? I. A jadinya alfa, percepatan sudut. Jadi sebenarnya kalian cuma tinggal rumusnya itu sama, konsepnya sama, cuma tinggal ganti simbol aja. Oke? Ada pertanyaan? Nah, terus kemarin bahwa kita tahu I sama dengan M dikali R kuadrat. Ya, inersia sama dengan M kali R kuadrat. Sedangkan omega sama dengan V per R. Jadi, nanti L bisa rumus keduanya bisa ini. M kali R kali V. Ini kalau misalnya kalian mau dijabarin. Ini rumus penjabaran. Itu R sama dulu ya. Iya, Yang kan kedua. sama-sama jari-jari atau jarak. Ini kan nanti bisa dicoret satu. Set, set. Iya kan? Berarti R tinggal sisa apa? Satu kan? Saya sih biasanya pakai R besar. Nah, biasanya kayak gini. Nah, ini rumus awalnya, I kali omega, ini rumus penjabaran. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya benda pejal bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V pada lingkaran jari-jarinya R. Nah, berarti nanti momentumnya kan I kali omega. Atau kalau dijabarin jadi M kali V kali R. Gini. Ini contoh dari momentum sudut benda yang bergerak melingkar atau berotasi. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya kasih waktu buat screenshot. Udah? Bisa kita lanjut? Halo? Lanjut. Nah, momentum sudut merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Arah momentum sudut dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nih, jadi kalau misalnya seperti ini, ya, jadi
arah putaran keempat jari membentuk arah rotasi. Jadi ini gerak putarnya. Nah, kalau misalnya ini benda nih, ini benda muter kan? Nih, ini misal benda muter. Nah, kalau ini arah putarannya, yang 4 jari ini arah putarannya, berarti arah momentum sudutnya tegak lurus, yang jempol. Jadi putarannya gini. Seperti itu. Jadi momentum Itu sudut, tegak lurusnya terhadap porosnya. iya, terhadap arah putarannya, putaran si bendanya. Jadi kalau dari misalnya muternya gini, berarti tegak lurusnya ke sana. Jadi kan misalnya gini. Berarti kan tegak lurusnya ke sana. Paham nggak sih? Jadi kan 4 jari kamu itu kan putaran arah bendanya. Tergantung misalnya bendanya muter gini. Nah, tapi kalau bendanya muter kayak gini, berarti dia arah momentum sudutnya ke bawah. Kalau dia muter gini, berarti arah momentum sudutnya ke depan. Kalau dia muter gini, dia arah momentum sudutnya ke belakang. Ya, apa yang lain? Udah, ada pertanyaan? Mari kita bingungkan ini bersama. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang hukum kekekalan momentum sudut. Nah, sama kayak di hukum kekekalan momentum linear, kalau di momentum sudut itu, jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, yang mengalami gerak, rotasi, atau zigma torsi luarnya, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Jadi kalau misalnya tidak ada gaya yang mempengaruhi atau torsi yang mempengaruhi, dia bakal tetap. Nah, jadi nanti di sini persamaannya bahwa sigma L sistem selalu 0 atau L1. L1 itu disebut awal. Jadi momentum sudut awal. Sedangkan L2 adalah momentum sudut akhir. Nah, kalian perhatikan dua orang ini. Kira-kira kecepatan sudutnya atau kecepatan putarannya, mana yang lebih cepat? Orang yang lengannya disikap atau lengannya ditelentangkan? Kira-kira mana yang Tentangkan. Kira-kira mana yang lebih cepat? Tentangkan. Yang A apa yang B? Yang B. Yang A. Oh. Yang A siapa aja? Dias A. Faiz? Saya, Pak. Reki A. Faiz A. Yang jawab B? Ntar aja dah. Saya. Biar beda Rio. sendiri. Saya B. Beda sendiri. Raha. Ini kayak yang Saya B. Saya B. Saya. Oke, Alwatin ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan coy, bersalah. Nah, sekarang kita analisis ya. Berarti kan di sini L awal, misal L1 yang posisi A. L2 posisi B. L itu kan tadi I kali omega atau kalau dijabarin jadi M apa tadi? Kali MR kuadrat V ini per R. per R. Per R. Ya. Atau saya ini. Sedangkan ini M kali R kuadrat V per R yang kedua. Ya kan, ini 2, ini 2, ini 2, ini 1, ini 1. Ini 1. Nah, ini kan R-nya sama ya, kayak tadi coret. Sama coret. Berarti kan jadi M kali R kali V, M kali R kali V. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa R dan V ini berbanding terbalik. Ya. R dan V berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya R sama V berbanding terbalik, maksudnya apa? Kalau jari-jarinya makin besar, kecepatannya malah makin kecil karena berbanding terbalik. Ya. Kalau misalnya jari-jarinya kecil, kecepatannya malah Besar. Jadi yang mana yang lebih cepat? B. Yang B. B. Karena B. jari-jarinya benar. lebih kecil. Kalau yang besar, jari-jarinya jaraknya. Ya, salah. Ini kan nih, R itu kan berarti dari sini ke pusatnya kan. Pusatnya kan gini. Ini R. Sedangkan ini dia R-nya cuma segini. Nah, jadi R-nya lebih kecil kan. Berarti kecepatannya bakal lebih cepat. Jadi dia bergeraknya lebih muternya lebih cepat dibandingkan yang
Ditelentangkan. Iya orang jelas-jelas di bawah tuh udah ada tulisannya Pak ya? Iya, tuh ada Iya. tulisannya momen inersia besar, kecepatan sudutnya kecil. Kalau momen inersia yang Ikro, kecil, ikro. kecepatan sudutnya besar. Siapa yang bilang, Ketutupan. yang bilang ikro siapa tuh? Ikro. Udah ya? Ada pertanyaan? Stop. SS dulu, SS. Oke, Ya. udah. Udah. Lah iya, Belum. jalannya. Belum. Belum. Stop, ntar ini mau diupload. Kalian jangan berisik. Ini mau diupload. Gak apa-apa kok. Woi. Ada pertanyaan? Enggak. Jadi gini ya, pokoknya nanti kalau misalnya contoh soalnya juga paling sama. Nanti misalnya biasanya soalnya kayak gini. Misalnya Rio awalnya memiliki awalnya kecepatannya. Jadi kecepatannya Rio awalnya misalnya kecepatan putarannya. Awalnya Rio berputar 2 radian per sekon kuadrat saat tangannya dilipat. Saat tangannya dilipat. Nah, terus jari-jarinya saat tangannya dilipat, jari-jarinya adalah 0,5 meter. Nah, terus saat tangannya ini biasanya diapain sih? Rentangkan ya. Saat tangannya direntangkan. Jari-jarinya jadi 1 meter. Nah. Sekarang berapa kecepatannya? Kecepatan putarannya. Kecepatan putaran Rio yang sekarang ini omega. Ayo. Kira-kira berapa? Awas dong. Ya bentar. Dua kali 0, Ayo berapa? 1 ya, Pak? Berarti kan di sini R1-nya kan 1. 0,5. Ya kan? R1-nya 0,5. Omeganya? Omeganya 2. 2. Nah, R1 R2-nya 1. 1 meter ya? Omega 2-nya berapa? 1. Nah, sekarang 1. kita tahu bahwa I1, saya ngerjainin di OneNote aja bentar. OneNote. Di minimize, Pak, minimize. Apa yang di minimize? Itu OneNote lah. Nah, lihat ya. Jadi kan di sini bahwa I1-nya tadi jadi L1 bakal sama dengan L2. Berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Nah, I1-nya kan M kali R kuadrat kali omega 1. I2 berarti M kali R2 kali omega 2. Ini R2-nya kuadrat. Karena kan di sini masanya sama kan? Kenapa masanya sama? Kan orangnya sama-sama Rio. Iya. Iya, orangnya nggak berubah kan? Enggak, berarti masanya tetap dong. Berarti kita coret. Nah, R-nya ini yang berubah. R-nya tadi yang pertama 0,5. Bukan Kuadratin. Iya, karena ini hubungan sama omega. Ini hubungan sama omega, bukan sama kecepatan linear, bukan sama V. Jadi kalian bedain V itu kecepatan linear atau kecepatan gerak lurus. Sedangkan omega adalah kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut atau kecepatan digerak rotasi. Jadi hubungannya kan omega sama dengan V per R kan yang tadi. Hubungannya kan ini.
Nah, berarti omeganya tadi yang pertama 2. R2-nya itu 1 kuadrat, omeganya jadi berapa? Nah, berarti kan di sini 0,25 kali 2, ini 1 kali omega 2. Berarti omega 2-nya sama dengan 0,25 kali 2. 0,5. 0,5. Berarti omega 2 sama dengan 0,5 radian per sekon kuadrat. Makin kecil kan? Iya. Iya. Karena jaraknya atau jari-jarinya makin besar. Jadi kalau misalnya malah ketika dilipat, dia malah makin cepat berputar. Tapi kalau ketika tangan direntangkan, dia malah berputaran makin lambat. Itu teorinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya itu tadi saya dikirain itu lupa yang momen inersia kalau semakin kecil ini makin gampang gerak. Kerasa-kerasa koi. Kerasa-kerasa. Kersek Momen inersia kan kemarin yang momen inersia itu kan yang menghambat kan. Kemarin kan saya ngejelasin momen inersia adalah yang menyebabkan benda menjadi malas untuk bergerak kan. Jadi kelembaban yang mengakibatkan benda itu malas untuk bergerak. Jadi kalau momen inersia makin besar, malah ya kecepatannya pasti makin kecil karena bendanya makin susah untuk bergerak. Gitu. Jadi kalau kamu malas gerak, berarti inersia kamu terlalu besar. Yoi. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak apa-apa lah. Ntar aku cerita ntar ya. Udah? SPG. Udah di screenshot? Bapak. Udah. Kita lanjut ke bola menggelinding. Apa itu menggelinding? Untuk jalan. Karena ketika seorang malas untuk berjalan. Apa itu menggelinding? Apa bedanya bola menggelinding sama bergerak rotasi? Menggelinding sama berputar sama apa beda? Beda dong. Bedanya apa? Bedanya kalau berotasi kan diam tuh. Kalau menggelinding kan bergerak. Iya, selain Jalan. Rio deh. Selain Rio, yang lain tahu nggak bedanya menggelinding sama berputar? Copyright cuy. Ya, jadi kalau berputar itu kan dia cuma berputar terhadap porosnya kan. Itu kan berputar. Nah, kalau menggelinding dia sebenarnya terjadi 2 gerak. Gerak yang pertama adalah ya gerak rotasi, dia berputar. Ya, dia berputar terhadap porosnya, juga bergerak lurus. Ya, jadi ada gerak rotasi atau gerak berputar atau gerak melingkar, dan translasi, gerak lurusnya. Ya, dalam melakukan gerak ini dibutuhkan gaya gesek. Nah, antara benda dengan permukaan. Jika tidak ada gaya gesek, maka benda tersebut akan tergelincir atau selip. Nah, kalau misalnya dia terjadi selip, jadi dia nggak bakalan. Jadi istilah kayak ban nih, ban anti selip. Nah, maksudnya kenapa disebut ban anti selip? Supaya dia bisa menggelinding. Kalau misalnya dia bannya selip, dia nggak bakalan berputar, dia cuma bergerak lurus. Jadi geraknya cuma gerak lurus gini nih, seret. Sedangkan kalau misalnya menggelinding, dia ada putarnya, muter, tapi dia bergerak lurus juga. Paham nggak? Kalau dia bergerak lurus doang, gerak translasi doang, dia cuma gini nih. Set. Nih. Tapi kan pulpen ini muter nggak? Enggak kan?
Ya, dia nggak menggelinding, tapi dia bergerak lurus. Beda sama menggelinding. Menggelinding tuh gini, dia berputar, dia juga bergerak lurus. Nah, makanya istilahnya kalau ban itu ban anti selip. Nah, ban anti selip itu maksudnya dia supaya bisa bergerak berputar, tapi juga translasi juga. Oke? Nah, berarti nanti di sini energi kinetik benda yang bergerak menggelinding, di sini ada dua. Ada energi kinetik translasi atau gerak lurus Rotasi. dan energi kinetik rotasi atau gerak melingkar. Jadi ditambahin. Nah, energi kinetik gerak lurus itu kan setengah mv kuadrat. Ini materi kelas 10 ya. Setengah m dikali v kuadrat. Nah, bukan kemarin. Tadi saya bilang bahwa m kalau digerak rotasi diganti sama i. V diganti sama omega. Nah, rumusnya sama kan? Setengah I kali omega kuadrat. Ada pertanyaan? Nah, berarti nanti persamaannya jadi kayak gini. Bahwa energi kinetik totalnya itu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali omega kuadrat. Ada pertanyaan? Pak, itu nanti MV-nya itu diganti jadi I sama R, Pak. Nah, kalau kamu mau dijabarin, ini bisa. Jadi nanti energi kinetik total, pertanyaan bagus dari Reki Almadani. Pak, jangan di situ, Pak. Saya kehalangin. Nulisnya. Di ituan aja sih, Pak. Apa sih namanya itu? Di OneNote aja. Panot. Nih, saya jabarin ya. Jadi kan energi kinetik total ke iso iki. Oh, iki iso. Nih, energi kinetik total bentar. Nggak bisa sih. Bentar ya. Gini sih. Tuh kan. Nih, energi kinetik total kok ngadet-ngadet ya. Itu kan tadi setengah mv kuadrat. Tintanya habis kali, Pak. Mana ada. Nah, setengah kali I omega kuadrat. Gini kan. Nah, saya jabarin. Setengah mv kuadrat ditambah I itu tadi apa? I itu tadi MR kuadrat. R kuadrat. Ya, dikali K. Jangan lupa, karena untuk benda homogen. Ya, untuk benda homogen dikali K. K itu konstantanya yang kemarin. Yang silinder pejal itu konstantanya berapa? Bola pejal konstantanya berapa? Ingat nggak? Forget. Nah, omega itu kan tadi V per R dikuadratin. Nah, berarti kan nanti di sini jadinya kok hilang? Lah, kok nggak ada? Tulis lagi aja dah. Nah, di sini. Iya, Pak. Iya. Yeay. Berarti di sini setengah M V kuadrat ditambah setengah kali K M R kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Gini kan? Kalau dijabarin. Berarti R kuadrat sama R kuadratnya bisa dicoret. Coret. Ya. Nah, berarti nanti di sini jadi tinggal setengah MV kuadrat
tambah setengah dikali K M-V kuadrat. Kuadrat. Nah, persamaan kayak gini, ini yang sama apanya? Setengahnya sama nggak? Setengahnya sama. Sama, M-nya sama, Sama. V kuadratnya sama. 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 Ini bisa Sama. dikeluarin jadinya. Setengah M-V kuadrat Oh. dalam kurung 1 plus K. Ini kan Oh, tinggal 1 plus satu K. kan? Ini kan, nih coba deh. Setengahnya kan sama. M-nya Iya. sama, V kuadratnya sama. Saya keluarin. Berarti sisanya tinggal berapa? Angka berapa? K. 1. Enggak yang Oh, sebelah kiri. 1. Yang sebelah kiri. 1 kan? Nah, yang sebelah Oh, kanan. 1. Yang sebelah kiri dulu. Nih coba kalau enggak. Yang mana sih, Pak? Kamu masukin lagi ke sini. Kalau kamu masukin jadinya apa? MV Setengah M-V M-V kuadrat. MV kuadrat plus MV kali K. Setengah K kali M-V kuadrat. Oh Bener iya kan? itu. Oh iya paham. Jadi Satunya yang itu ini- yang dari setengah MV Iya. kuadrat tadi. Setengah M-V kuadrat dibagi setengah M-V kuadrat kan hasilnya 1. Iya. Kalau yang ini kan setengah M-V kuadratnya keluar. Berarti kan tinggal sisa K. Iya kan? Iya. Hmm. Ya, kalau yang kiri tinggal setengah M-V kuadrat. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Udah. Nah, ini penjabarannya. Menggelinding. Nah, jadi menggelinding tuh yang tadi saya bilang, gabungan antara gerak rotasi berputar Sama sama translasi. translasi atau gerak lurus. Jadi Ah, nanti ada paham. istilah, kalau di roda itu istilahnya anti slip. Slip. Anti itu. Anti apa? Enggak jadi. Nggak jadi. Ada pertanyaan? Handphone saya mana ya? Biasaan. Ya? Nah, K-nya ini nanti tergantung jenis bendanya yang saya bilang ya. Jadi kalau misalnya nanti bola pejal atau silinder pejal, itu kan dia beda-beda. Jadi nanti kalau untuk K, kalian bisa lihat di catatan yang kemarin. Nilai K-nya itu berapa. Oke? Ya, ini kayaknya nggak usah lah. Selanjutnya saya bakal membahas tentang keseimbangan. Oke? Baru ya, Pak? Iya. Hari Yang ini tadi enggak. Oh, yang tadi belum. Yang hari ini kita materinya cuma sampai keseimbangan. Ya. Jadi gerak menggelinding sama keseimbangan. Yang ini. Jadi hari ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama menggelinding, gerak menggelinding. Ya. Kalian tahu kan menggelinding. Ntar kayak Abra ntar digelindingin ya, Abra. Abra bisa menggelinding nggak? Bisa, Pak.
Bisa. Oke. Abrar mah dibungkus, Pak. Ayo, siapa yang mau dibungkus? Ah, Fetish. Ntar IPA 2 denger. Ini kakak bungkus. Oke. Halo, IPA 2. Halo IPA 2. Dias nggak mau Halo, salam buat Ferdi. IPA 2. Dias nggak mau kasih pesan buat IPA Halo 2. Ferdi. Halo Ferdi. Halo, Ferdi. Dias nggak mau itu berpesan Dias Reki. Ki Rizky. Dias Reki nggak ada kata-kata yang mau disampaikan ke IPA 2. Blokir aja YouTube Pak Dimas. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keseimbangan benda. Nah, jadi kapan di benda itu dikatakan seimbang? Kalian tahu seimbang kan? Kalau kayak gini seimbang nggak? Enggak. Nggak. Kalau kayak gini seimbang nggak? Iya. Ya. Kapan benda itu dikatakan seimbang? Ya, jadi di sini nanti ada 2 syarat. Yang pertama adalah ketika resultan gaya pada benda tersebut adalah sama dengan 0. Jadi benda itu bisa dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, diam itu keseimbangan statis saat dia diam, sedangkan saat dia bergerak dia seimbang kalau kecepatannya tetap, ya, keseimbangan dinamis. Nah, jadi sigma F-nya sama dengan 0. Nah, kalau terhadap sumbu nanti dijabarin lagi. Ada sigma X terhadap sumbu X dan sigma F Y terhadap sumbu Y. Jadi dia harus benar-benar imbang. Kalau misalnya X-nya imbang tapi Y-nya nggak sama dengan 0, berarti nanti dia bakal bergerak terhadap sumbu Y. Iya nggak? Iya. Iya. Ah, gimana? Nih, misalnya X-nya imbang. Ya, misalnya gini-gini. Ini benda. Sigma Fx berarti ke kanan 2, ke kiri 2. Iya, Sigma F-nya sama dengan berapa? sigma F 0. Sigma Fx-nya 0 kan? 0. Ya, sigma Fx-nya 0 karena ke kanan 2, ke kiri 2. Ya. Tapi Iya. Fy-nya nggak 0. Fy-nya 5. Yang ke bawah Oh nggak ya, ada. paham. Ya, yang ke bawah misalnya cuma 2 gitu. Berarti bergerak searah Y-nya ya? Iya, berarti kan dia bergerak terhadap arah Y. Berarti ini dikatakan benda nggak seimbang. Oke? Ya. Paham ya? Nah, benda dikatakan seimbang kalau sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, resultan torsinya sama dengan 0 juga. Nah, jadi kalau misalnya kalau harus hidup seimbang ya berarti kan sigma F-nya sama dengan 0. F itu kan gaya. Jadi banyak gaya-gaya. Gak usah gaya-gayaan. Gak usah banyak gaya kalau pengen hidupnya seimbang. Oke? Kok emosi sih? Oke, maaf. Gitu. Oke? Nah, sekarang sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi itu tadi yang mengakibatkan bendanya bergerak kan? Nah, ini juga harus sama dengan 0. Kalau dia nggak 0, ya pasti dia nanti akhirnya jadi bergerak. Bergerak apa? Melingkar, berputar. Oke? Ada pertanyaan? Ini kalau secara syaratnya ini gampang. Nanti aplikasinya siap-siap aja. Disuruh siap-siap loh. Suruh siap-siap. Apa gimana? Ini di screenshot dulu. Ini nanti saya lebih ke aplikatif ke contoh soal. Ya, kalau untuk rumusnya ini doang. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma torsi juga sama dengan 0. Itu rumusnya sederhana. Tapi penjebarannya tidak sederhana kenyataannya. Apa sih? Ada yang kayak kemarin gitu nggak, Pak? Ada kayak gesek gitu. Ada nanti.
Terus gaya-gayanya kan dipakai dong. Ada N-nya juga dong berarti dong. Iya, ada. What the hell, man? Sabar. Nanti kayak ada contoh soal itu biasanya yang sering keluar itu. Ini ada orang. Ini ada tangga, tahu tangga kan? Tangga kayu. Nah, ini ada orang naik. Nah, kira-kira supaya orang yang nggak jatuh, itu nanti jarak maksimalnya berapa? Ya tinggal jalan ribet banget sih. Jadi orang pakai dihitung-hitungin turun tangga doang. Nanti biasanya kayak gitu. Ya. Oke. Hidup kok dibawa susah. Ya emang. Udah ini nulisnya? Dah. Udah. Nah, ini contohnya nih. Itu Batang anak kayu siapa? bermassa 40 kg. Apa sih? Dan panjangnya 3 meter. Nah, ini berarti dari A sampai C itu 3 meter. Jarak tumpuan A dan B adalah 2 meter. Nah, seorang anak bermassa 25 kg berjalan dari A menuju C. Nah, ini kan. Berapa jarak minimum anak dari titik C agar papan tetap seimbang? Berarti nanti jarak di sini X-nya. Nih, dari C ke anak. Ini kan berarti X. Ada pertanyaan nggak? Apaan sih Pak? Saya nggak paham dah. Ini, kamu tahu ini kan, kayak jungkat-jungkit gitu. Tapi titik tumpunya ada 2. Ada A sama ada B. Nah, terus ada anak kecil nih. Supaya anak kecilnya nggak jatuh, nggak jomplang, nggak gedebuk gitu kan. Nah, berapakah jaraknya dia dari titik C supaya dia nggak jatuh? Paham nggak sih? Paham. Iya. Supaya, nih ini kan, kalau misalnya dia terlalu ke kiri kan dia pasti jomplang kan. Kalau anaknya terlalu ke kiri nih, kalau anaknya di titik C pasti dia kan ngejomplang kan. Iya. Iya, nah ini supaya anaknya nggak jatuh, jaraknya berapa? Hitung banget nggak tuh? Nah, berarti di sini kalian dihitung dulu jaraknya. Berarti kan yang dicari itu kan dari C ke anak kan, kita simbolin X. Oke? Nah, tadi kan totalnya 3 meter. Berarti dari A ke B itu kan 2 meter. Berarti dari B ke C berapa? 1 meter. 1 meter. Berarti yang dari B ke anak ini 1 min X. Ini kan tadi 1 meter. B ke C kan 1 meter. Oh, iya. Berarti ini kan tadi X. Berarti yang ini kan 1 dikurang X. X. Kayak misalnya, ini dari B ke C 2 meter. Dari anak ke C 1 meter. Berarti dari B ke anak berapa? 1. Kenapa? Karena 2 dikurang 1. Nah, di sini kan kita belum tahu angka berapa. X kan? Berarti 1 dikurang X. Paham? Paham. Nah, sekarang berat batang, pokoknya berat suatu benda, titik beratnya itu selalu di tengah. Jadi supaya seimbang, titik berat benda itu selalu di tengah. Yang tadi saya bilang, kalau di sini seimbang nggak? Enggak kan? Berarti titik berat benda, WAC, ini WAC itu titik berat benda. Ini disebut titik berat benda. Titik benda itu selalu di tengah. Kalau batang, itu selalu di tengah. Berarti kalau batangnya 3 meter, berarti titik beratnya 1,5 meter. Ya, 1,5 meter. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, lihat di sini berarti F-nya ada apa aja gaya-gayanya. Ada berat anak, sama ada berat batangnya. Gayanya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Apa itu? Apa itu? Nah, sekarang karena syaratnya sigma torsi sama dengan 0, berarti, nah, saya jabarin ya. Berarti kan torsi, lihat nih, titik porosnya ada di sini kan, ada di B kan. Porosnya ada di B kan.
Berarti kalau saya jabarin sigma torsinya sama dengan 0, dari anak ke B. Searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Sarah. Sarah. Searah. Berarti saya itu torsi anak. Nah, sekarang yang si batang. Dari batang ke B. Searah apa berlawanan? Lawanan. Berlawanan. Dikurang torsi batang. Sama dengan 0. Berarti nanti di sini torsi anak bakal sama dengan torsi batang. Torsi itu kemarin rumusnya apa? F dikali F kali R. R. Nah, F-nya itu gayanya di sini bisa diganti gaya berat, W. Jadi W anak dikali jaraknya. R dari anak ke titik B. Oke, R anak. Sedangkan yang batang berarti W-nya batang, beratnya batang, dikali jarak batangnya. Nah, berarti jarak batang itu kan dari batang ke titik B. Berarti berapa? 0,5. Kalau dari anak ke titik B, 1 min X. Nih. Paham nggak? Iya, iya. Nah, berat batangnya, ini saya balik ya, jadi batangnya di sebelah kiri, yang anaknya di sebelah kanan. Sama aja lah ya. Paham kan? Ya, ini kan yang batang. WAC ini batang. Berat batang. Berat batang. Nah, berarti berat batangnya tadi berapa? 1,5. Berat Mana sih? batang. Berat, 10. berat itu massa dikali gravitasi. Oh, Berarti beratnya. Iya. batang 400. dikali G-nya. Dikali jaraknya. Jarak dari batang nih ke B. Berapa tadi? 1,5. 0,5. 0,5 Bambang. Oh Kan iya. porosnya di B. Nggak lihat. Ya, porosnya di B. Ini 0,5. Sama dengan berat anak. Berarti massa anak dikali gravitasi. Terus 1 min Min X. X. Gravitasinya sama. Saya coret aja biar gampang. Massa batang berapa? 40 dikali 0,5. 20. Massa anak berapa? 25. 25. 1 min X. Berarti 20 sama dengan 25 min 25X. Saya pindahin X-nya. Berarti 25X sama dengan 25 dikurang 20. Berapa? 5. 5. Berarti X sama dengan 5 dibagi 1 per 20. 5. Ya, 1/5. Atau 0,2 meter. Ada pertanyaan? Wow. Nah, berarti Aku tidak mengerti. jarak maksimum si anak ke titik C itu 0,2. Kalau dia lebih dari 0,2, dia bakal jatuh ke jungkal. Saya nggak paham. Oke. Perasaan menyimbangkan tidak sesulit itu dah. Ini Kalau gini. dipraktekin. Nih. Berarti kan nih lihat ya. Berarti kan di sini ada si anak, ada si batang. Iya kan? Berarti Iya. kan torsinya anak harus sama dengan torsinya batang supaya seimbang. Anaknya kan di sebelah kanan, batangnya di sebelah kiri kan? Ya. Ya, berarti kan harus supaya seimbang. Berarti nanti beratnya anak dikali jaraknya dengan beratnya batang dikali jaraknya supaya harus sama. Kalau dia nggak sama, berarti nggak seimbang, jatuh dong. Gitu. Oke? Clear aja. Ntar kalian Karua itu ya. karunya. Ntar kalau kalian main jungkat-jungkit nanti dihitung supaya seimbang gimana. Oke? Ngapain gabut? Lamaan ngitung daripada mainnya. Lucu kali. Buat apa jungkat-jungkit dibuat kalau diseimbangin doang kan? Makanya nggak gerak turun, Cuk. anjir. Makanya nggak gerak. Ngapain? Jungkat-jungkit kan main buat turun naik, anjir. Faiz, jaga bicaramu ya. Iya, Pak. Agak benar. Udah.
Apa udah? Udah, Pak, udah. Udah di screenshot? Udah. Ya, nanti contoh kasus. Nih, ini kan tuh soalnya 0,2 kan. Oke, nah ini satu contoh kasus lagi. Nah, kita ini contoh soal yang terakhir ya. Jadi saya ngebahas 2 contoh soal. Yang saya bilang untuk keseimbangan, rumusnya itu sebenarnya gampang. Jadi sigma torsi bakal sama dengan 0. Tapi nanti lebih aplikatif tergantung soal penjabarannya itu. Oke? Nah, berarti pada sistem contoh soalnya keseimbangan benda tegar seperti pada gambar di samping. Batang AB homogen dengan panjang, ini panjangnya A ke B 80 cm. Nah, gambar seperti ini. Ini A ke B 80 cm. Langsung saya jadiin meter ya, 0,8 meter. Oke. Beratnya, nah berat batang itu kan selalu di tengah nih. Lihat nih. Yang tadi saya bilang berat batang itu selalu di tengah. Berarti ini kan berat batang. W batang. Sedangkan ini W bendanya. Apa sih? Ini misalnya W1. Ini nyebutnya ini W1 deh. Ini W2. Oke? Oke. Nah, karena ini udah berat, berarti nggak usah digravitasi lagi. Kalian bedain ya sama soal tadi. Kalau masih massa berarti harus dikali gravitasi. Kalau udah berat berarti nggak usah dikasih gravitasi. Oke? Nah, berapakah tegangan tali jika jarak A ke C 60 cm? Ini 60 cm. Kok ada tegangan tali? Atau 0,6 meter. Berapakah tegangan talinya supaya tidak putus? Biasanya kayak gitu. Kenapa ada tegangan tali? Iya, supaya bendanya nggak putus, nanti tegangan talinya berapa? Biasanya kayak gitu. Atau biasanya nanti agar tidak putus, berapakah beban maksimum yang harus ditanggung sama bendanya? Kok relate dengan keadaan gitu ya? Apalagi. Nah, terus. Berarti ini pakai sigma torsi sama dengan 0. Oke, ini kita cari dulu Pitagoras. Nah, Pitagoras ya. Ini kan 60, ini 80. Berarti kan ini 100 kan? B ke C-nya berarti kan 100 cm. Atau sama dengan 1 meter. Oke. Nah, sekarang kita cari sudutnya dulu. Kita sudutnya di sini. Nah, kalau sin itu aturannya apa? Depan per miring. Belakang. Nggak ada. Depannya kan Belakang berapa? polsek. Ini kan sudut nih. Depannya berapa? 60. Depannya 60. Yang miring. 60. Yang miring berapa? 80. 100. Yang miring. 100. Yang miring 80. 100. Bukan otaknya Faiz yang miring, tapi 100 yang miring. Astagfirullahaladzim. 80 Oh, saya. 100 ya? Oh iya. Kalian nggak belajar matematika apa? Ini kan nih. Udah mulai ngomongin otak anjir. Nih lihat nih. Ini kan segitiga. Ini sudutnya. Depan sudut 60. Samping sudut 80. Masa miring lurus sih, yuk? Sisi miringnya Salah. Sisi miringnya 100. Udah. Patah. Berarti sin itu kan depan per miring. Berarti 60 per 100. Berapa sinnya berarti? 0,6. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Nah, sekarang syarat keseimbangannya bahwa sigma torsi harus sama dengan 0. Berarti, nah saya jabarin dulu. Berarti kan di sini tadi ada W1 sama ada W2 kan? Nih, berarti kita ke W1 dulu. W1 ke arah yang sana. Ke arah jarum jam apa berlawanan? Ke arah semua. Ke arah semua. Berarti kan pas, berarti nanti, oke. Ke arah kan? Kalau T-nya, T ke sana.
Berlawanan. 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 Berarti nanti T-nya berlawanan. Berarti nanti ngikutin cara saya aja. Berarti kan di sini W1 berarti torsi 1 dikali R1 kan jaraknya. Ditambah yang torsi 2 nih yang W2. Kalau enggak torsinya dulu deh. Udah langsung W deh. W1 kali R1 ditambah W2 kali R2 dikurang. Nah, yang berlawanan. T. Ya, tegangan tali T. kan. T Ya. dikali sin theta atau sin alfa dikali R-nya. R-nya, jari-jarinya sama dengan 0. Oke, berarti nanti di sini W1 kalau saya pindahin W1 dikali R1 tambah W2 kali R2 bakal sama dengan T dikali sin alfa kali R. Ada pertanyaan? W1-nya berapa? W1-nya 18. 18. 18. Jaraknya dari W1 ke porosnya A ya. 0,4. 0,4. 0,4. Jaraknya 0,4. Oke. Ditambah W2 30. 30. Kali jaraknya dari 0,4. 0,8. 0,8. Oh, A-nya ya ini ya. Iya, boy. Kan porosnya di A. Sorry. A. Nah, sekarang tegangan talinya berarti kan T-nya yang dicari. Dikali sin alfa. Sin alfa tadi berapa? 0,6. 0,6. Kali jaraknya dari B ke A. Mana? Kan tegangan tali kan di sini. Tegangan tali kan di ini nih. Ini kan talinya kan ujungnya Itu sini kan. satu ini. Berarti kan jaraknya dari sini ke porosnya. Tegangan talinya kan di sini nih. 0,8. Ya, berarti R-nya 0,8 juga. Tuh. Coret. Mana ada coret? Ini tambahin dulu. 18 kali 0,4. Kalkulator. Oh, iya. 17,6. Berapa? 17,6. 18 kali 0,4 dari mana 17,6? Tadi katanya 8 tambah. Kata tadi 18 kurang 0,4. Dikali ini kali Allahu Akbar ini kali W1 Tadi bilang kali. tambah kurang siapa sih? Tadi siapa sih yang bilang kurang? Siapa sih Oh, yang saya bilang dengerin tambah ya? Dalam. 18 kali 0,4? Bentar. Allahu 18 kali 0,4 yuk. 7,2. Ya, lama banget. Ditambah Ya apa kalkulator? kali 0,8 24. 0,6 kali 0,8. 0,6 kali 0,8. 0,5 apa? 48 ya? 48. 0,4. Iya, 0,48. Nah, tambahin nih. 7,2 tambah 24. 31,2 sama dengan Nah, itu. 0,48 T. Berarti T sama dengan 31,2 bagi 0,48. Berapa? 31,2 31,2 bagi 0,48. 0,48. 65. 0,48 berapa? 65. 65 Newton. Ini jawabannya. Masya Allah. Udah, hari ini kita materinya sampai di sini. Yeay. Yeay. Tombol suren di mana nih? Kenapa? Di tengah-tengah tombol suren. Yang ada tombol telepon merah tuh. Surrender. Itulah. Oke, udah ya. Di screenshot dulu, screenshot. Layar tembak. Papa Uji ada nggak? Ada. Apa? Apa? Udah. Nanti kalau mau ngobrolnya lewat WA aja ya. Ini kan ini mau saya rekam. Doan, Pak. Nah dulu. Udahan, Pak.
Bentar. Udah di screenshot belum tadi? Belum. Ya.